Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pengambilan data modul 3 rangkaian listrik yang berjudul Teorema Superposisi dan Thevenin dengan menggunakan aplikasi multisim. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Teorema Thevenin. Teorema Thevenin adalah metode penyederhanaan rangkaian yang kompleks menjadi rangkaian yang sederhana yang terdiri dari satu sumber tegangan atau VTH dengan satu tahanan pengganti atau RTH yang dirangkai secara seri. Untuk memahami teorema Thevenin lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dengan rangkaian seperti yang sudah saya buat ini. Di sini, yang pertama, saya sudah merangkai sebuah rangkaian kompleks yang memiliki 3 buah tahanan yang terdiri dari R1 senilai 100 ohm, R2 220 ohm, dan R3 330 ohm. Rangkaian kompleks ini akan kita jadikan rangkaian yang lebih sederhana dengan menggunakan teorema Thevenin. Bisa kita lihat di sebelah kanan, ini rangkaian teorema Thevenin. Cara yang pertama untuk mengubah rangkaian kompleks ini menjadi rangkaian teorema Thevenin ini, yang pertama kita lepaskan beban pada rangkaian kompleks ini. Beban yang akan kita lepaskan yaitu pada R3 ini yang senilai 330 ohm. Resistor ini kita lepas dan kita pasang pada rangkaian teorema Thevenin. Bisa dilihat di sini sudah saya pasang 330 ohm. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pada terminal beban ini. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Tegangan yang akan kita dapatkan pada rangkaian ini adalah nilai FTH-nya. Di sini nilai FTH-nya. Setelah nilai FTH kita dapatkan, lalu kita mencari nilai RTH. Nilai RTH sama seperti mencari nilai FTH. Nih, pada rangkaian ini. Namun, pada mencari tahanan, sumber tegangan kita hilangkan. Di sini kita tidak menggunakan sumber tegangan. Yang kita ukur adalah pada hambatannya. Untuk mencari nilai FTH dan RTH, lalu kita bisa run simulasi ini. Kita run. Lalu kita lihat pada bagian multimeter. Di sini kita dapatkan nilai tegangannya. Kita di sini kita atur pada tegangan. Di sini kita dapatkan nilai 6,187 volt. Yang dimana ini merupakan nilai FTH-nya. Lalu pada rangkaian ini kita atur pada pengukuran tahanan ohm. Di sini kita mendapatkan nilai sebesar 68,75 ohm. Yang dimana ini adalah nilai RTH-nya. Lalu kita ganti pada rangkaian teorema ini. Kita stop. Kita ganti pada bagian tegangan ini. Kita ganti jadi 6,187. Lalu pada bagian RTH ini kita ganti 68,75. Nah, di sini sudah menjadi rangkaian ekuivalen Thevenin. Kita sudah menentukan nilai FTH dan RTH-nya tadi. Nah, tujuan pada pengambilan data pada modul ini untuk membuktikan kebenaran teorema Thevenin ini. Cara membuktikannya adalah kita mengukur arus pada beban 330 ohm, baik pada rangkaian kompleks atau pada rangkaian Thevenin ini. Langsung saja kita run. Lalu kita lihat di multimeter bagian ini dan rangkaian Thevenin ini. Bisa kita lihat nilai arus pada rangkaian kompleks sebesar 15,517 mA.
dan pada rangkaian teorema Thevenin sebesar 15,516 mA. Lalu kita catat pada data pengamatan. Nah, di sini sudah saya tulis 15,517 mA. Lalu di sini 516 di sini salah. 516. Nah, arus yang diperoleh selisihnya itu nilai arusnya itu selisihnya 0,001 mA. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena nilai FTH-nya yang kita dapatkan tadi, nilai FTH-nya itu 6,187 volt. Jika kita menggunakan nilai dari perhitungan, maka hasil yang kita dapatkan sebesar 6,8175 volt. Lalu mengapa tadi kita mendapatkan nilai 6,8175 volt? Karena aplikasi multisim ini mengukur dengan 3 angka di belakang koma, sehingga dibulatkan menjadi 6,187 volt. Sekarang kita lanjut pada beban 330 ohm. Beban 330 ohm. Tadi pada IR3 data arus yang kita dapatkan hanya ada perbedaan 0,001 mA, yang artinya nilai arusnya sebenarnya sama. Karena nilai arus tersebut sama, maka teorema Thevenin terbukti kebenarannya. Sehingga rangkaian yang kompleks dapat disederhanakan penggunaan teorema Thevenin. Sekian untuk teorema Thevenin, selanjutnya akan dijelaskan mengenai teorema superposisi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan mengenai teorema superposisi. Jadi, prinsip dasar teorema superposisi yaitu adalah pengaruh semua sumber tegangan atau arus pada suatu titik atau cabang adalah sama dengan jumlah aljabar ketika sumber tegangan itu bekerja secara sendiri-sendiri. Nah, jadi di sini kita ingin membuktikan apakah nilai arus yang dihasilkan ketika ketiga sumber tegangan itu aktif secara bersamaan, apakah akan sama ketika sumber tegangan itu kita gunakan secara sendiri-sendiri dan dijumlahkan. Ya teman-teman, kita bisa lihat ya. Pada rangkaian pertama ini terdiri dari tiga sumber tegangan yang aktif, yaitu 12 volt, 6 volt, dan 9 volt. Dan tiga hambatan yang yaitu 100 ohm, 220 ohm, dan 330 ohm. Di sini kita ingin membuktikan teman-teman, apakah nilai arus pada rangkaian kompleks ini akan sama dengan ketika ketiga jumlah tegangan ini dikerjakan secara sendiri-sendiri. Apakah jumlahnya akan sama teman-teman? Kita ingin membuktikan apakah rangkaian kompleks ini nilainya akan sama. Kita akan membuktikan bahwa teori superposisi ini apakah benar atau tidak, teman-teman. Kemudian kita run aja, teman-teman, untuk melihat hasil arus yang dihasilkan. Setelah kita run, kita cek nilai arusnya. Nah, di sini pada rangkaian kompleks, kita mendapatkan nilai arus sebesar 17,868 mA, teman-teman. Nah, kita yang membuktikan apakah nilai arus ini akan sama dengan ketika jumlah tegangan ini kita gunakan secara sendiri-sendiri. Lanjut kita ke rangkaian 2, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan hanya 12 volt, teman-teman, dan dua sumber tegangan yang lainnya non-aktif. Nah, di sini kita langsung cek aja ya, teman-teman, berapa nilai arus yang dihasilkan dari ketika sumber tegangan itu hanya 12 volt, teman-teman. Kita cek. Di sini kita ngedapatkan 31,034 mA, teman-teman. Nah, ini sumber ketika sumber tegangan hanya 12 volt yang kita gunakan. Nah, selanjutnya pada rangkaian ketiga kita ingin gunakan
sumber tegangan yang 6 volt ya teman-teman. Nah, di sini sumber tegangan yang 12 dan 9-nya dinonaktifkan atau dihubungkan singkat. Nah, di sini kita hanya menggunakan 6 volt saja teman-teman. Karena sini bekerja secara sendiri-sendiri. Kita cek berapa nilai arus yang dihasilkan dari ketika sumber tegangan 6 volt. Kita cek teman-teman. Nah, di sini kita mendapatkan nilai min 20,219 mA. Kenapa hasilnya min? Karena arus yang mengalir di IR2 ini teman-teman, dia berlawanan dengan arah loop teman-teman, arah loopnya. Nah, jadi arah loopnya ini bergerak ke atas, sedangkan arus IR2-nya dia itu bergerak ke bawah. Maka karena berlawanan, maka hasil dari nilai arusnya yaitu minus teman-teman. Jadi minus 20,219 mA. Selanjutnya kita ke rangkaian yang terakhir, rangkaian keempat, yang menggunakan tegangan 9 volt. Nah, di sini kita hanya menggunakan tegangan 9 volt, yaitu tegangan 1 dan tegangan 2-nya, atau 12 dan 6-nya kita nonaktifkan teman-teman. Seperti biasa, kita hubungkan singkat, kita cek teman-teman berapa nilai arus yang dihasilkan. Nah, di sini kita mendapatkan nilai arus sebesar 7,053 mA teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita ingin buktikan apakah nilai arus yang dihasilkan dari masing-masing ini teman-teman, yang ketika sumber tegangan ini bekerja sendiri-sendiri, itu yang 12 volt, 6 volt, dan 9 volt ini, apakah nilainya ini ketika dijumlahkan apakah akan sama dengan nilai arus yang dihasilkan oleh rangkaian kompleksnya teman-teman. Nah, pada rangkaian kompleksnya kan didapatkan tuh nilai sebesar 17,868 mA. Apakah akan sama? Nah, di sini kita teman-teman, untuk ngeceknya kita langsung ke data pengamatan ya teman-teman. Ya, kita sekarang sudah berada di data pengamatan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada tabel, pada baris yang kedua teman-teman itu ada 12, ada 6, ada 9 volt. Ketika ketiga sumber tegangan ini aktif, yaitu bekerja secara bersamaan, itu nilai arus yang didapatkan itu sebesar 17,868 mA. Yaitu dengan hambatan yang kita gunakan pada semua rangkaian itu sama ya teman-teman, itu 100, 220, dan 330 ohm. Nah, di sini kita mendapatkan nilai rangkaian kompleksnya itu sebesar tadi berapa? 17,868. Kemudian pada ketika tegangannya hanya 12 volt yang kita gunakan, nah, dan tegangan yang kedua dan ketiganya dinonaktifkan atau dihubungkan singkat. Nah, di sini kita mendapatkan nilai arusnya sebesar 31,034 mA. Nah, kemudian pada sumber tegangan yang kedua, yaitu ketika hanya 6 volt yang digunakan, kita mendapatkan nilai minus 20,219 mA. Ini kenapa minus? Karena tadi nilai arusnya dia berlawanan dengan arah loopnya. Arus pada IR2-nya teman-teman, berlawanan dengan arah loop pada rangkaian. Nah, sehingga dia hasilnya minus. Kemudian pada tegangan yang 9 volt, nah, di sini kita mendapatkan nilai arusnya sebesar 7,053 mA. Nah, jadi teman-teman, di sini kita ingin membuktikan apakah nilai ketika sumber tegangan ini bekerja secara sendiri-sendiri, 12, 6, dan 9 ini, apakah nilai arusnya ketika dijumlahkan apakah akan sama dengan nilai arus yang dihasilkan oleh ketika ketiga sumber tegangan ini diaktifkan secara bersama-sama, yaitu yang sebesar nilai 17,868 mA teman-teman. Kita ingin buktikan teman-teman apakah jumlahnya sama. Kita cek. Nah, di sini teman-teman, 17,868 sama dengan 31,034 minus 20,219 ditambah 7,053. Nah, di sini teman-teman bisa cek aja berapa hasilnya. Nah, ini ketika saya hitung menggunakan kalkulator, ini mendapatkan nilai yaitu sebesar 17,868 teman-teman. Jadi hasilnya sama dengan ketika rangkaian kompleks ini ketika sumber tegangannya digunakan secara bersamaan. Jadi nilai arusnya sama teman-teman. Jadi pada percobaan ini kita dapat membuktikan ya teman-teman bahwa teori superposisi ini terbukti bahwa nilai pengaruh semua jumlah tegangan atau arus pada suatu titik atau cabang adalah sama dengan nilainya itu pada jumlah aljabar sumber tegangan itu ketika bekerja secara sendiri-sendiri teman-teman. Jadi
pada percobaan ini teorinya terbukti ya teman-teman. Sekian simulasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.